Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aina Nue dari kelas 3G PGSD dengan NIM 15142114. Di sini saya akan membahas sedikit sejarah perkembangan kurikulum Indonesia. Langsung saja pada videonya. Dalam perjalanan sejarah dari tahun 1945 hingga tahun 2022 sekarang, setidaknya negara kita memiliki 11 kurikulum pendidikan nasional yang telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, 2013, hingga sekarang ini 2022. Yang pertama yaitu kurikulum rencana pelajaran 1947, di mana sejarah kurikulum pendidikan Indonesia sampai saat ini dimulai dari kurikulum rencana pelajaran, yaitu kurikulum lanjutan yang sebelumnya digunakan semasa penjajahan Belanda atau disebut dengan Leerplan yang berarti rencana pelajaran. Kurikulum ini memiliki tujuan yang berfokus pada pendidikan, pikiran, dan pendidikan karakter sebagai warga negara Indonesia. Kurikulum rencana pelajaran 1947 mulai diterapkan di sekolah-sekolah sejak tahun 1950. Yang kedua yaitu kurikulum rencana pelajaran terurai 1952. Kurikulum ini dapat dikatakan sebagai cikal bakal sistem pendidikan Indonesia. Dalam kurikulum ini, rencana pelajaran terurai sudah terdapat rincian mata pelajaran dan digunakan silabus sebagai pokok-pokok atau isi materi pembelajaran. Di kurikulum ini juga seorang guru memiliki tanggung jawab untuk mengajar satu mata pelajaran saja. Tiga yaitu kurikulum 1964. Pada kurikulum 1964, pemerintah menerapkan program Pancawardhana sebagai pembekalan di jenjang sekolah dasar atau SD, yakni pendidikan yang meliputi pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Kemudian, untuk mata pelajaran diklarifikasikan menjadi 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional atau arsitek, keterampilan, dan jasmani. Selanjutnya yang keempat yaitu kurikulum 1968. Kurikulum 1968 adalah penyempurna kurikulum pelajaran terurai 1952 hingga kurikulum 1964. Terjadinya perubahan dari program Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 bertujuan untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat secara jasmani, menunjukkan kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan beragama. Selanjutnya yang kelima yaitu kurikulum 1975. Pada kurikulum 1975, sistem pendidikan memiliki orientasi pada tujuan dengan harapan dapat lebih efektif dan efisien. Di kurikulum 1975 ini mulai dikenalkan istilah satuan pelajaran atau rencana pelajaran setiap satuan pembahasan. Setiap satuan pelajaran diperinci lagi menjadi petunjuk umum, tujuan instruksional khusus, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Banyak yang mengkritik kurikulum 1975 tidak ideal karena bebas tugas guru yang terlalu banyak dalam melakukan rincian tersebut. Selanjutnya yaitu yang keenam, kurikulum 1984. Kurikulum ini sering disebut juga sebagai kurikulum 1975 yang disempurnakan. Melalui kurikulum 1984, siswa mulai ditetapkan sebagai subjek pelajaran yang diharapkan dapat mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Kurikulum ini menggunakan metode CSBA, cara belajar siswa aktif atau Student Active Learning atau bisa disingkat dengan SAL. Selanjutnya yang ketujuh yaitu kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum ini merupakan revisi terhadap kurikulum selanjutnya dan dinilai tidak memiliki dasar perbedaan yang prinsipil. Pada kurikulum ini ada perubahan sistem bagian waktu pelajaran dari semester ke caturwulan. Dengan pembagian waktu tersebut diharapkan siswa dapat meminta materi pembelajaran yang lebih banyak dalam pembagian 3 kali caturwulan dalam setahun. Tujuan pengajaran
menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan penyelesaian soal dan pemecahan masalah. Selanjutnya yang ke-8 yaitu kurikulum 2004. Kurikulum 2004 atau lebih dikenal dengan KBK, kurikulum berbasis kompetensi, yaitu perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, nilai serta sikap yang ditunjukkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kurikulum 2004 mendapatkan kritik perihal kaitan alat ukur kompetensi siswa dengan ujian yang masih dengan format pilihan ganda. Setelah dilakukan uji coba di Pulau Jawa dan kota-kota besar di luar Pulau Jawa, KBK dianggap kurang memuaskan bagi guru atau tenaga pengajar yang menerapkan. Berikutnya yang ke-9 yaitu kurikulum 2006. Berbagai kekurangan dalam KBK berakhir di awal tahun 2006, yang kemudian diganti dengan KTSP, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dari segi isi dan proses pencapaian target kompetensi siswa dan teknik evaluasi pelajaran tidak banyak yang berubah dengan KBK. Tetapi terdapat perbedaan yang cukup signifikan untuk guru yang diberikan kebebasan dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa di sekolah tersebut. Selanjutnya yang ke-10 yaitu kurikulum 2013. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh menjelaskan bahwa kurikulum terbaru kurikulum 2013 akan lebih menekankan pemikiran kompetensi bersikap, keterampilan, dan pengetahuan. Di kurikulum ini, guru diharapkan mendorong siswa untuk melakukan observasi, pertanyaan, bernalar, dan mengomunikasikan apa yang telah siswa pahami setelah menerima materi pembelajaran. Kemudian, untuk siswa itu sendiri, diharapkan meminta tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar, kemampuan interpersonal, antarpersonal, dan memiliki kemampuan berpikir kritis. Kemudian yang terakhir yaitu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka yang sebelumnya disebut sebagai kurikulum prototipe dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang fleksibel, sekaligus berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Itulah video singkat dari saya mengenai sejarah perkembangan kurikulum Indonesia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.